Kasih Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa asya'a rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna wa rahab innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al-hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat yang sudah Al-Quran, Al-Azani, Al-Ihsani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah kita pagi ini berada di Zoom Al-Azani karena nikmat kesempatan dan kesehatan, maka kita diizinkan untuk mengikutinya. Sebagaimana setiap ba'da subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Ini alhamdulillah kita membahas surah At-Taubah ayat 71 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Ermawati Mustafa dan telah diskusikan bersama Pak Hadi. Alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama. Selanjutnya kita akan tadabbur dari surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'tuna az-zakata wa yu'ti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka diberi nikmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian ayat yang semakna terdapat pada surah Ali Imran ayat 28 al-ayat. La tattahizul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah kamu orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali dengan menyampingkan orang beriman. Ali Imran ayat 23. Ayat ini dimulai dengan kalimat wal mu'minuna wal mu'minatu. Itu orang mukmin laki-laki dan perempuan. Itu wal mu'minuna bukan sekedar muslim, tapi mukmin yang hatinya hidup dengan iman. Renungkanlah, apakah imanku hanya identitas atau benar-benar hidup dalam hatiku. Wal mu'minatu, Allah menyebutkan secara khusus, artinya semua punya peran. Semua dipanggil oleh ayat ini. Pertanyaannya, sudahkah kita menghadapi peran iman semua orang di sekitar kita? Dalam ayat ini, seluruh mukmin laki-laki dan perempuan disebut sebagai subjek utama. Mukminun berarti asal makna aman dan percaya. Makna istilah itu orang yang memberikan iman atau pembenaran secara aktif
yaitu perbuatan aktif bukan sebagai status. Kalimat ini adalah penegasan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dalam iman dan peran. Ba'duhum ala awliya'u ba'din. Sebagian besar menjadi penolong sebagian lain. Artinya ba'duhum, sebagian mereka menjadi. Artinya kita ini bagian satu dari tubuh. Tidak sempurna jika kita sendiri, butuh orang lain. Apakah kita merasa cukup sendiri atau sadar kita butuh saudara seiman? Auliya'u itu penolong sebagian yang lain, bukan hubungan biasa. Wali artinya dekat dan membela. Itu menjaga siapa yang aku bela, duniakah atau saudaraku seiman. Aulia bukan sekedar teman tapi sebagai pelindung, pendukung, pengatur sosial, pemimpin, sekutu. Kata ini menunjukkan hubungan mukmin itu samalah dengan kedekatan kedekatan total, itu emosional, sosial dan politik. Ba'din menunjukkan hubungan dua arah, bukan satu pihak saja, tapi saling menjaga. Apakah aku ingin bertolong atau juga menolong? Ini apakah aku ingin ditolong atau juga menolong. Jadi ba'dhum awliya ba'din menunjukkan kolektivitas internal umat, yaitu wilayah realitas perlindungan kepemimpinan sosial yang menegaskan relasi timbal balik kedudukan kalimat ini sebagai predikat atau yang menerangkan bagaimana tentang wal mu'minuna wal mu'minatu, yaitu yakni saling menolong, saling melindungi dan sebagainya. Kemudian kalimat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, kalimat ini menunjukkan ketetapan bahwa hubungan mukmin adalah tetap stabil, bukan sementara, dan mereka adalah wali. Hukumnya hanya mukmin yang sejati mempunyai sifat ini. Sifat orang mukmin adalah kebalik orang munafik. Orang mukmin ini kebalikan daripada sifat orang munafik. Sifat orang mukmin pertama ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memberi perintah atau mengajak berbuat ma'ruf. Dalam Al-Quran menunjukkan ya'muru itu menunjukkan bukan otoriter, tetapi mengarah kepada kebaikan, membimbing sosial. Mukmin itu mengajak menyebarkan kebaikan dan tidak diam, artinya aktif gitu, dengan kalimat ya'muruna itu KKSAD. Al-ma'rufi, makna asal itu yang dikenal. Makna istilah itu kebaikan yang diakui oleh syariat dan fitrah. Keduanya, yang sifat yang kedua, wayanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah kemungkaran. Wayanhau itu adalah keberanian dan ketegasan. Tidak cukup hanya cinta kebaikan, tetapi harus berani menolak keburukan dengan hikmah dan cara yang benar. Anil mungkar, sesuatu yang hati sebenarnya tahu salah, tetapi masih tetap melakukannya. Pertanyaannya, apakah aku sudah berhenti dari berbuat salah atau masih membiasakannya? Sifat yang ketiga, wa yuqimuna sholat. Mereka mendirikan sholat. Wa yuqimuna itu bukan sekedar melakukan, tetapi menegakkan. Pertanyaannya, apakah ibadahku sudah kokoh atau hanya rutinitas? Kemudian as-sholatu merupakan pusat kehidupan. Kehidupan tanpa sholat, hati menjadi kosong, kehilangan arah. Sholat merupakan sumber kekuatan, penghubung dengan Allah. Tanpa sholat, amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi lemah. Pertanyaannya, apakah sholatku benar-benar menghidupkan jiwaku? Kemudian sifat keempat, wa yu'tuna zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yu'tuna, mukmin itu memberi, bukan menahan. Renungkanlah, apakah aku sudah berikan hari ini? Apakah yang sudah aku berikan hari ini? Maknanya mukmin juga peduli dalam ekonomi umat. Az-zakata itu artinya membersihkan diri dari ego yang menumbuhkan, menguatkan masyarakat. Harta bisa jadi penyakit, bisa juga jadi surga. Artinya hartaku mendekatkan aku kepada Allah atau menjauhkan aku. Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab. Dalam ayat sifat yang kelima, ya yuti'una Allah wa rasulahu. Mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Wa yuti'u itu taat
tunduk dengan hati, bukan pilih-pilih, bukan pada saat mudah saja. Sifat ini aktif terus-menerus berkelanjutan, bukan pasif. Kemudian kalimat Allah sebagai objek artinya ada pusat segalanya, bahwa semuanya kembali kepada Allah dan benar-benar jadi tujuan hidup kita. Wa rasulahu artinya tidak cukup mencintai Allah, harus mengikuti Rasul. Pertanyaannya, apakah aku benar-benar mengikuti sunnahnya atau hanya mengaku-ngaku cinta saja? Kemudian kalimat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat munkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini kalau kita perhatikan terdapat kata kerja sedang yang akan datang yang menunjukkan berulang-ulang dan kontinuitas. Jadi umat itu yang ideallah aktif bukan diam. Urutan di situ amar ma'ruf itu kegiatan sosial, salat itu kegiatan spiritual, zakat kegiatan ekonomi, taat itu merupakan totalitas. Itu menunjukkan sistem lengkap, yaitu sosial, ibadah, ekonomi, kepemimpinan. Ada empat kata kerja, itu ya'muruna, yawayanhauna, wa yuqimuna, wa yu'tuna zakat, sudah itu wa yuti'una. Itu berapa ayat di situ menunjukkan hal yang paling penting. Akhir dari itu, ulaika sayarhamullahu. Mereka diberi rahmat oleh Allah. Ulaika, Allah menunjukkan mereka seolah-olah lihat mereka istimewa. Renungkanlah apakah aku ingin termasuk mereka itu. Janji Allah itu pasti dan dekat. Sayarhamumullah, sayarhum itu yang akan merahmati mereka. Rahmat itu janji dan dekat. Dengan huruf sin menunjukkan kepastian yang dekat. Kata kerja yang sedang akan datang, kata kerja menunjukkan dinamis, dan artinya rahmat yang aktif. Pertanyaannya, apakah hidupku sudah mengarah kepada rahmat Allah? Kemudian Allahu dalam bentuk dhamma, itu adalah bentuk sebagai subjek. Itu Allah memberi rahmat langsung, bukan manusia, bukan dunia. Jadi di situ yang diperhatikan. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada keraguan. Allah Al-Azizah. Allah Azizah. Bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Kuasa untuk menolong dan untuk mengubah keadaan. Hatimun, semua aturannya adalah tepat dan terbaik. Kalimat yang terkait di situ dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudara kalian yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Al-Baqarah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubukum fa'asbahtum bi nikmatihi ihwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpeganglah kamu semua pada tali Allah, maksudnya agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 55 Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu
alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Sesungguhnya penolong itu hanyalah Allah dan Rasulnya, dan orang yang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Kemudian Al-Maidah 55. Kemudian Al-Imran 104, Allah mengatakan tentang manusia, tentang orang-orang umat Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu segolongan menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi dua-duanya ma'ruf, ngajak kepada ma'ruf, mencegah mungkar. Surah Al-Mi'raj ayat 110 Allah menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum umul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam, umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyeru berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ali Imran ayat 110. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasulu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, itu Nabi Muhammad, serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, kembalilah kepada Allah dan Al-Quran. Itu maksudnya Al-Quran, Rasul itu kepada sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, dan itu lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Demikian tadabbur surah At-Taubah ayat 71, mudah-mudahan memberikan penjelasan kepada kita dan manfaat bagi kita semua. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, satu nikmat yang tak terbatas. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami, dan kepada kita ucapkan semua alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.